calon presiden untuk PBR. Dan mungkin saat ini bertepatan juga dengan Muktamar ke-7 P3 yang sedang digelar sejak tanggal 3 kemarin hingga 6. Kita juga mungkin bisa nanti melihat apakah tokoh-tokoh yang ada dari Partai Persatuan Pembangunan akan kemudian memberikan banyak informasi atau mungkin pesannya terhadap almarhum. Dengan melaksanakan semangat jihad. Nah, 3 jihad ini pasti ada resikonya. Zainuddin Amjad sendiri sudah bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan dari mulai tahun 1977. Tanpa resiko. Dan tahun 2002 ia membuat P3 atau P3 Reformasi atau Partai Persatuan Pembangunan Reformasi. Takut angin, jangan jadi pohon tinggi. Jadi rumput. Setelah kemudian, setahun kemudian ia mendirikan Partai Bintang Reformasi dan menjadi Ketua Umum serta calon presiden. Tanpa resiko. Kita bisa langsung menuju ke Bandung, di mana di sana ada Muktamar ke-7 Partai Persatuan Pembangunan yang digelar. Masih hari ini sudah ada reporter kita di sana, ada Juan Alexander. Juan? Ya. Ya, Juan, kita tahu sendiri berita duka soal peninggalan Zainuddin Amjad. Bagaimana di sana? Mungkin ada tokoh-tokoh yang bisa Anda ajak bicara begitu, Juan? Ya, baik lagi memang terkait dengan wafatnya Kiai Sidi Ahmad, Kiai Haji Zainuddin Amjad. Hari ini di arena Muktamar Partai Persatuan Pembangunan ke-7 di Hotel San Mega, Bandung, Jawa Barat, memang dirundung duka. Dan memang almarhum Kiai Haji Zainuddin Amjad ini mempunyai hubungan ikatan yang cukup dekat dengan Partai Persatuan Pembangunan ini, karena memang beliau pernah menjadi kader dari partai ini. Saya saat ini tengah bersama dengan kolega beliau semasa hidup, Bapak Emron Pakapi, yang saat ini juga menjabat sebagai ketua panitia dari Muktamar ini. Bapak Emron, bisa Bapak berikan penjelasan kepada kami, mungkin apa keterikatan yang paling dekat antara almarhum Kiai Haji Zainuddin Amjad dengan P3? Ya, bagi saya pribadi, Pak Zainuddin Amjad ini adalah sahabat lama yang bersama-sama beliau ketika beliau masih menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan. Beliau adalah juru kampanye P3 sejak pemilu tahun 82, 87 bersama Pak Haji Ramai Rama, Kiai Haji Anwar Sanusi, Pak Salim Kadar, dan beberapa tokoh-tokoh sentral P3 pada masa itu, sehingga beliau salah satu singa podium P3 yang mempunyai kontribusi yang luar biasa untuk putaran P3 dalam pemilu 82-87. Kemudian dalam perjalanan berikutnya, beliau adalah salah satu pengurus P3. Pak Edward, selain dari ceramahnya yang kita kenal cukup kuat, apa peran, apa inspirasi yang diberikan oleh almarhum semasa hidupnya terhadap P3? Yang pertama, peran beliau mendekatkan P3 dengan ulama. Yang kedua, ketika beliau menjadi ketua di DPP Partai Persatuan Pembangunan, mengidentikan P3 sebagai partai dakwah. Beliau berdakwah dalam kapasitas sebagai seorang mubalik. Beliau berdakwah juga dalam kapasitas beliau sebagai seorang politisi. Beliau satu periode menjadi ketua DPP P3, yaitu menjelang reformasi. Nah, di era reformasi, beliau atas istihad politiknya memisahkan diri dari P3, mendirikan P3 Reformasi bersama beberapa kader partai yang lain. Kemudian pada gilirannya, partai itu kemudian berubah menjadi PBR, Partai Bintang Reformasi. Tetapi menariknya, di tahun 2009 yang lalu, beliau kembali lagi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan dan merasa terpanggil untuk kembali ke dalam P3. Beliau sempat dinominasikan untuk caleg anggota DPR RI dari Kalimantan Selatan, yang kemudian beliau tidak jadi menjadi caleg, tapi diberikan kepada putra beliau, Muhammad Iqbal. Baik, Pak Emron, meski memang pernah berseberangan politik Pak antara P3 dan almarhum Kiai Haji Zainuddin Amjad, setelah politiknya berseberangan, apakah memang sampai saat sebelum akhir beliau masih mempunyai hubungan baik? Ya,
sampai akhir hayatnya kedekatan dengan P3 tetap. Beliau berkomunikasi bagus dengan pimpinan partai, terutama yang di jajaran Majelis Syariah Partai. Bahkan kemarin menjelang muktamar ini, konsep atau tema sentral P3 sebagai rumah besar politik umat Islam itu juga tidak lepas dari diskusi-diskusi dengan beliau, terutama melalui Wakil Ketua Majelis Syariah DPP P3, Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar. Bahkan kemarin ketika P3 menyelenggarakan Munas Alim Ulama, itu juga tidak lain dari ikhtiar P3 untuk mengembalikan para ulama ke dalam Partai Persatuan Pembangunan. Dan itu adalah bagian dari yang beliau titipkan kepada Kiai Nur Muhammad Iskandar. Karena itulah Kiai Nur Muhammad Iskandar menggagaskan Munas Alim Ulama di dalam P3 yang kemarin berlangsung, yang adalah bagian tidak terpisahkan mengembalikan para ulama ke dalam Partai Persatuan Pembangunan. Pak Emron juga bisa berbagi sedikit, Pak, kenangan terakhir Bapak bersama almarhum, baik itu di dalam ranah dunia politik atau di luar ranah politik atau di dalam kehidupan sehari-hari. Kenangan terakhir. Ya, terakhir memang beliau komunikasi yang lebih dekat itu dengan Kiai Nur Muhammad Iskandar. Beliau juga bersama Kiai Nur Iskandar mengisi acara yang di TV1. Kemudian beliau izin para tokoh-tokoh Islam kembali ke rumah besar ini. Tetapi beliau memang tidak terlibat lagi secara langsung atau secara fungsional, tapi beliau sangat dekat. Saya pribadi terakhir ketemu beliau ketika mengundang beliau untuk hadir dalam acara partai, kalau tidak salah Maulid Nabi Muhammad beberapa waktu yang lalu. Terima kasih Bapak Emron Parafi untuk keterangannya, dan hari ini di arena muktamar ke-7 Partai Persatuan Pembangunan memang masih dilanda juga karena salah seorang mantan dari kader yang cukup lama berhubungan dengan Partai Persatuan Pembangunan ini telah wafat. Kita telah kehilangan dari sejuta umat, Kiai Haji Zainuddin Ajat, dan saat ini seluruh kader P3 yang berada di sini akan ikut mendoakan untuk pertolongan beliau. Kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Juan atas laporan Anda. Tadi begitu sedihnya kami juga bisa merasakan bagaimana Emron Parafi juga mungkin dekat dengan almarhum Kiai Haji Zainuddin Ajat. Dan mudah-mudahan kita juga bisa melihat nanti bagaimana tokoh-tokoh lain yang juga akan mendatangi kediaman rumah beliau. Kita harus jeda dulu setelah pesan-pesan berikut ini.